Nah, dados menika kanugrahan sangat nggih kanu Mbak Lestari, Mbak Jin, Mbak Rahayu saged pepanggihan langsung kalian Mas Didi Ninditowo saged ngangsu kawruh bab kabudayan Jawi langkung-langkung pilih wonten sesambetanipun antawisipun budaya Cina kalian budaya Jawi ingkang agung menika. Nah, jadi anak-anak kalian sungguh merasa senang, bahagia karena pada sore hari ini kita bisa berjumpa langsung dengan ahlinya budaya Mas Didik Ninditowo yang bisa menceritakan secara langsung hubungan antara budaya Cina dan budaya Jawa yang sangat tinggi nilainya. Sugeng Basa Jawi nggih. Oh, iya. Sugeng sonten Bapak Didik, Bapak Rudi dan teman-teman. Sugeng sonten ugi. Nami kula Jen Vanessa ya. Jen Vanessa. Ya. Kula saking Universitas Kebangsaan Guangxi. Tak menika kula kali doso tahun ya. Oh, Ya, saya kula enggal sinau basa Jawi kali ulan jadi sampun sae. Jawanya sampun sae. Kalih wulan sampun saged basa Jawi sae sanget. Nggih, sae sanget to Mbak Jin, menika Mas Didik ugi ngendika menawi Mbak Jin sampun sae sanget. Sugeng sonten Pak. Kula saya mau bertanya tentang wayang. Ya. Saya mau bertanya selain epos Ramayana dan Mahabharata, wayang kulit di Indonesia menceritakan apa? Ya. Jadi di Indonesia selain wayang kulit yang ada di Indonesia itu biasanya menceritakan Ramayana atau Mahabharata. Tapi ada satu hal yang menarik yang memang belum banyak yang mengetahui. Di Yogyakarta ada seorang peranakan Tionghoa namanya Mr. Gan Duan Sing. Nah, dia itu menciptakan wayang kulit tentang yang disebut Wajinwa, wayang Cina Jawa. Wayang ini sebagian disimpan di Museum Sono Budoyo Yogyakarta, yang sebagian sekarang disimpan di Yale Museum Amerika. Kebetulan kurator yang di Yale Museum Amerika itu teman saya, namanya Mr. Matthew Cohen. Dia belajar budaya Jawa Barat khususnya, pinter dalang. Nah, ini wayang Wajinwa ini yang kemarin baru saja diangkat lagi. Ini terutama ini Imlek ini ya. Kemarin ada diskusi, lalu saya diminta sebagai salah satu narasumber menceritakan tentang pengaruh budaya Tiongkok di seni pertunjukan tari di Jawa. Di keraton itu ada tarian Bedoyo yang menceritakan tentang Putri Cina. Lalu ada Serimpi juga, itu ciptaan Hamengkubuwono ke-5. Ya. Jadi nanti bisa belajar. Nah, kemudian saya penelitian. Lalu di Bali juga ada
akulturasi budaya Tionghoa dengan kesenian Bali. Saya punya topeng-topengnya dan punya wayang Wajinwa ini. Begitu ceritanya. Jadi selain wayang kulit, jadi ada dua macam. Yang satu Wajinwa, wayang Cina Jawa, wayang kulit. Yang satu wayang kulit yang bercerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Masih ada wayang kulit yang disebut wayang Wahyu. Wayang Wahyu itu menceritakan tentang Kristus. Jadi untuk orang-orang Kristen. Ya, jadi tokoh-tokohnya ada Yusuf, Maria, dia cerita tentang kelahiran Yesus. Kemudian kalau Wajinwa yang menarik itu ceritanya tentang Si Jinkui. Mungkin mungkin Si Jinkui kalau di mana di Mandarinya apa? Siren Kui ya. Siren Kui. Siren Kui. Ya. Siren Kui itu terkenal sekali di Jawa. Waktu saya meneliti, cerita Siren Kui ini dipentaskan di dalam bentuk ketoprak. Di Jogja maupun di Jogja, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi ketoprak mengambil cerita tentang Si Jinkui. Yang kemudian dialih jawakan menjadi Sudiro Prono. Lalu kalau Si Pingsan, anaknya Si Jinkui, dialih bahasa menjadi Sutrisno. Kemudian ada juga, monggo, Mbak Tari, ada Gojek tolong. Sorry, ada Gojek. Kemudian kalau Wanlewa jadi Waryanti. Jadi ini menarik sekali. Nah, selain Siren Kui yang terkenal di Indonesia itu cerita Sampai Ingte. Sampai Ingte itu kalau di Mandarinya apa ya? Cu Yingte. New Sampe. Ya. Sanpo, ya. Ya. Di lo la lo li la li lo li 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 lo li nhung nhớ nồng yu li nhau chữ xin ta suy hú yên hậu yên môi su hú tía mơ. Sorry bahasa Cina saya kurang bagus. Rudi emang. Ya itu. Saya belajar lagu ini, kemudian saya membuat koreografi dari lagu ini. Ya. Kemudian selain tadi ada Sampai Ingte, kemudian ada Siren Kui, Si Jinkui, ada juga Samkok. Samkok itu di Mandarinya apa ya? Sankuo Yeni. Ya, itu sangat terkenal di ketoprak. Kemudian ular putih, white snake ya, white snake. Paisucen, ya. Itu kurang lebihnya. Jadi ceritanya di akulturasi budaya Tionghoa itu sangat banyak di Jawa, di Indonesia ini. Di Palembang, Sumatera ada yang namanya Pulau Kemaro. Itu di situ juga ada seperti legenda atau cerita tentang seorang Tionghoa yang kawin dengan orang lokal. Itu ada juga. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Iya, monggo. Saya mengajukan pertanyaan besar. Saya merasa bagaimana menikmati tarian Jawa. Tari Jawa itu banyak sekali karena ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, jenisnya ada tari-tari dari istana, keraton, kemudian ada tari-tari rakyat, itu berbeda sekali. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sejarah, dulunya tari-tari itu bagian dari ritual, ya, yang kemudian bergeser fungsinya menjadi ada tari hiburan dan sebagainya. Nah, ini saat ini juga saya sedang sedang mengkoreografikan tari Apsara
yang terinspirasi dari Buddhist cave, gua Buddhis yang ada di Dunhuang. Mungkin tahu ya. Dunhuang, tahu ya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan pendeta Hindu besok malam Minggu. Jadi saya kostumnya aksara, kemudian musiknya musik ritual dari agama Hindu. Karena kan aksara itu kan juga dari Buddhis kan, di gua Buddha kan yang ada di Jepang. Jadi ini saya membuat akulturasi antara budaya Tionghoa dengan Hindu Bali dengan Kristen karena saya orang Kristen. Jadi merupakan cross culture dan cross religi yang masih saya siapkan malam Minggu. Oke, bagus. Kalau mau lihat, nanti saya kasih linknya. Ya, boleh nanti dikasih aja. Ya. Bisa. Ya, begitu. Ayu, ada lagi yang mau ditanyain, Ayu? Ciri utama tarian Jawa ya adalah gerakan tangan perubahan. Nika nyun pirsa kados pundi lan filosofipun gerakan tangan menika nggadahi menapa wigatos menapa kemawon nggih. Wonten suraosipun gerakan tangan menika menapa mawon. Nggih. Jadi kebetulan saat ini saya sedang penelitian tentang mudra. Mudra itu pose-pose jari tangan. Ya. Jadi misalnya ini. Kalau di Jawa ada ini. Ada ini. Ini namanya ngiting, ya. Kemudian ada ini nyempurut. Ya. Ada ngepel. Nah, kalau di Jawa itu tidak ada makna atau arti khusus. Kecuali Bali, India. Jadi saya lagi melacak tentang sumber atau babonnya mudra di dalam tari. Ternyata mudra itu babonnya dari India. Seperti di Jawa, Bali ada gerakan tangan ini, ya, ada gerakan ini juga, ya. Lalu kemudian di India itu punya banyak sekali, punya banyak mudra. Ada ini, ada ini, ada ini, ya, ada ini, ada ini. Ini peacock. Peacock itu apa ya kalau bahasa? Merak. Merak. Bahasa Mandarinnya apa? Merak itu. Feng Huang. Nah, ini peacock. Kemudian ini matsya. Matsya itu ikan. Matsya apa kalau di bahasa Cinanya? Ikan. Ikan. Ya, ini ikan. Ya. Kemudian ini kumbang. Chong. Ini lotus. Lian Hua. Ya, Lian Hua. Nah, pada waktu saya ke museumnya Melanfang, setelah saya belajar gerakan-gerakan opera, kuncu opera, itu saya tanya gerakan jari tangannya, mudranya ini, ada ini, ya, ada ini, ada juga ini. Itu dari mana? Ternyata asalnya dari Buddhis. Ya. Nah, kemudian dari pose-pose dalam agama Buddha kan ada mudra nih kalau seorang pendeta berdoa. Lalu kalau dilacak lagi, Buddhis itu kan Siddhartha. Siddhartha kan asalnya dari India. Jadi berarti embrionya adalah India. Yang kemudian di India sendiri masih punya arti sendiri, lalu dibawa oleh Siddhartha ke dalam Buddha itu punya makna sendiri. Ya, jadi ada misalnya ini. Nah, kalau mau belajar mudra ini di Indonesia,
kita datang aja ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur, ada semua. Ini ya, pose-pose dalam patung-patung Buddha itu kan ada yang ini. Nah, itu yang sedang saya pelajari. Saya baru kurang lebih sebulan yang lalu mendapatkan buku dari Bali yang menulis tentang mudra Hindu dan Buddha. Ternyata jumlahnya, aduhai, saya baru belajar menarik sekali. Jumlahnya itu 800 mudra. Bukunya tebalnya sekian. Monggo Mbak Lestari katosipun badhe nyuwun pirsa, boleh bahasa Indonesia. Menawi basa Jawanipun tasih kagok. Ya, Pak Titi, saya mau tanya tentang batik Indonesia. Katanya biasanya orang Indonesia memakai batik pada hari Jumat atau hari yang penting. Kenapa ya? Ya. Jadi pada tahun 70-an saya masih mahasiswa. Kalau orang Indonesia memakai batik, itu image-nya adalah sebagai pegawai negeri. Dan saya tidak bangga, tidak proud. Tapi pegawai negeri ada agak ada sindiran gitu loh. Pakai batik kayak pegawai negeri. Jadi kesannya image-nya batik adalah sesuatu yang low level ya. Nah, kemudian mulai oleh pemerintah dan pegiat-pegiat batik mulai diangkat tentang kebanggaan batik itu. Sering ada seminar, sering ada fashion show, penelitian ke sana ke sini. Sehingga pemerintah juga menerapkan bahwa setiap hari tertentu harus diwajibkan semua pegawai memakai batik. Nah, mulai dari itu banyak desainer yang pinter-pinter sehingga sekarang batik itu menjadi sebuah tradisi yang sangat-sangat membanggakan, ciri khas Indonesia. Itu baru prosesnya baru tahun-tahun mungkin ya tahun 90 2000 ini. Karena saya masih ingat dulu saya kalau pakai batik malu, tidak malu nggih leres nggih. Kan kesannya pegawai negeri. Ya, dulu saya juga ingat waktu masih SMP atau SMA, ya, kalau disuruh pakai batik itu malu sekali. Betul. Karena waktu itu batik dianggap sebagai pakaian rakyat jelata atau kampung gitu ya, tidak modern. Nah, tetapi kalau sekarang orang memakai batik itu merupakan sebuah kebanggaan, ya, dan bahkan levelnya tinggi ya. Levelnya tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Nilai pakainya sangat tinggi, bahkan beberapa artis dan juga atlet basket internasional juga memakai batik. Iya, betul. Batik Indonesia. Betul sekali. Iya Pak. Oh iya, saya mau bertanya. Menurut saya lukisan dalam batik itu sangat indah, dan saya pernah lukiskannya, tapi saya nggak bisa. Saya tidak bisa. Iya. Nah, di dalam dunia batik, pengaruh Tionghoa juga sangat kuat. Ya. Jadi kalau di kota-kota pesisir seperti Pekalongan, Lasem itu disebut Tiongkok kecil, kemudian di Semarang dan sebagainya, itu terkenal akulturasi budaya. Jadi biasanya kalau di daerah-daerah pesisir atau pengrajin batik, ada yang batik disebut 3 negeri. 3 negeri itu zaman dulu diproses di 3 kota. Di Pekalongan itu untuk warna indigo, biru. Kemudian dari Pekalongan dibawa ke ke Jawa Tengah, ke Jogja atau Solo untuk sogan warna coklat. Kemudian setelah ini sudah ada biru, ada coklat, dibawa ke Lasem. Lasem itu warna-warna merah darah ayam, itu spesifik sekali. Makanya zaman dulu yang namanya batik 3 negeri
mahal sekali. Bisa puluhan juta harganya. Mungkin bisa ratusan juta. Apalagi sekarang yang antik-antik. Karena saya sering ke Lasem dan sebagainya, saya banyak sekali belajar batik. Masalahnya, akulturasi budaya Tionghoa di seni batik juga banyak. Yang salah satunya adalah kain yang saya pernah belajar atau saya pakai untuk kostum tari dari tahun 70-an, itu ada namanya batik Lokcan. Itu Lokcan itu motifnya adalah motif dari burung hong. Burung hong itu apa, Mas? Phoenix. Ya. Kalau di Tiongkok apa ya namanya? Penghuang. Apa? Penghuang. Penghuang, ya. Nah, penghuang. Dari penghuang itu kemudian di tradisi batik menjadi motif yang disebut Lokcan atau burung Lokcan. Oh. Pengaruh Cina. Lalu warna merah itu adalah pengaruh Cina. Sarung-sarung pesisiran warnanya pasti bright ya. Ada merah, hijau dan sebagainya. Itu juga pengaruh dari Cina. Makanya ada yang namanya batik peranakan. Batik peranakan, kebaya peranakan. Nah, itu sebenarnya akulturasi budaya Cina dan Jawa. Begitu. Nah, batik peranakan ini terkenal di Indonesia maupun di Malaysia dan Singapura. Ada museum peranakan di Singapura. Ya. Iya, Jadi, iya Pak menarik Didik. ya. Makasih. Iya. Akulturasi budaya memang luar biasa. Saya mau tanya, Pak. Saya mau bertanya tentang tari topeng. Apa maksudnya dengan warna berbeda dari topeng? Apakah ada kesamaan dengan wayang terpengaruh budaya Jawa? Ya. Ya, jadi kalau bicara topeng, topeng itu kalau di kesenian di Jawa, biasanya tari topeng itu ceritanya tentang cerita Panji. Jadi cerita Panji itu yang diyakini asli dari Nusantara, dari Indonesia, dari Jawa. Sementara kalau cerita Mahabharata dan Ramayana itu dari India. Ya. Jadi hanya Panji yang berasal asli dari Nusantara atau Indonesia. Nah, biasanya cerita Panji ini muncul di dalam wayang topeng. Jadi mereka menggunakan topeng itu untuk menggambarkan karakter yang macam-macam. Ya. Jadi kalau di Jawa maupun di Bali, biasanya topeng itu dibuat dari kayu. Tapi waktu saya belajar Bian Lian, mungkin nanti kalau melihat saya menari Bian Lian, bisa di hitam putih. Bian Lian, Sichuan. Ya, Sichuan. Itu saya belajar itu juga. Nanti bisa lihat di YouTube, ada YouTube channel Didik Nitowo. Nanti mungkin teman-teman ini bisa buka YouTube channel Didik Nitowo, bisa lihat macam-macam tarian saya ada di sana. Ya. Salah satunya adalah Bian Lian dalam acara Hitam Putih Deddy Corbuzier. Itu 2013 mungkin, saya lupa, sudah lama sekali. Nah, bedanya kalau di Tiongkok, topeng kan yang Bian Lian itu kan dari kain bahannya. Kalau di Jawa, Bali dari kayu. Nah, itu untuk mengekspresikan karakter sesuai dengan ceritanya. Nah, karena biasanya topengnya ceritanya cerita Panji, maka yang dibuat adalah topeng seperti Panji, Chandra Kirana, ada tokoh Klana dan sebagainya. Kalau di Cirebon ada Pamindo, ada topeng Tumenggung, gitu. Ya. Matur nuwun Mas Didik. Yang didik anak-anak ya, terima kasih semua nih. Matur sembah nuwun, awit wekdalipun. Wah, Mas Didik luar biasa di saat waktu yang sangat sibuk masih menyempatkan diri bersama-sama kita. Untuk memberi semangat. Selalu ya Mas Didik ya. Rasa sehat, gembira. Waduh, awet muda 68
semangatnya hebat. Oke. Amit Ya. ya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Nggih. Sugeng sonten Bapak Ibu sadoyo kula badhe der nepangaken. Tepangaken nami kula Chue Chun Yu. Panjenengan saged nimbalik kula rahayu. Tepangaken nami kula Xue Siqi. Panjenengan saged nimbali kula nala. Ing santen menika kula patek engkele nepangaken nami kula Lie Shen. Panjenengan patek nimbali kula lestari. Nami kula Jiang Haining. Panjenengan saged limbali kula Jian Vanessa. Kula saking Universitas Kebangsaan Guangxi. Cekap semanten rumiyin tetepangan kula. Nyuwun pangapunten melawi wonten kelentuk atur kula. Matur nuwun.